Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Adniel Armrama, perwakilan dari kelompok D3. Kali ini kami akan wawancara. Berikut videonya. Sebelumnya saya boleh bertanya enggak Bu? Ya, Nama Ibu siapa? saya Tami. Ibu Tani. Ya, Latar belakang Ibu apa Bu? ibu rumah tangga. Ibu membuka usaha apa? Membuat makanan kecil berupa martabak manis itu mas, sama lumpur kentang. Kenapa Ibu mau membuka usaha itu? Untuk sumber penghasilan, Tantangannya apa aja Ibu selama membuka usaha itu? tantangannya kalau pasaran baru sepi mas, jadi penghasilan tidak seimbang dengan pengeluaran. Kalau satu hari modal yang dihabiskan berapa Bu? Sekitar 200-an. 200. Bagaimana Ibu mempromosikan usaha Ibu? Hanya lewat story WA itu aja. Cara Ibu menempuh gimana ya? Cara Ibu menempuh usaha Ibu biar berkembang itu gimana? Dengan cara menambah titik-titik penitipan mas. Jadi kan semakin banyak, semakin penjualannya semakin banyak juga Ya, peluangnya itu. itu saja Bu. Terima Iya. kasih ya Bu. Sama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi. Lanjut video wawancara kedua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Margareta Koreana Elektra Bilvara. Jadi kali ini saya akan mewawancarai owner dari Simple Beauty Store. Mari Tante, silahkan masuk. Halo Be. Halo Tante. Apa kabar? Baik Tante. Silahkan duduk Tante. Ya, Sebelumnya, bolehkah Tante untuk memperkenalkan diri Tante? boleh. Halo semuanya, ya. Kalau sekarang ini dunia teknologi mungkin udah nggak asing lagi ya dengar nama TikTok. Saya percaya pasti kalian semua juga punya aplikasi tersebut. Ya boleh di searching dulu ya nama akun Simple Beauty Store. Ya di situ pasti kalian taunya kenalnya Mami Lala. Nah, sama. Halo semuanya, nama saya Lala. Umur saya 32 tahun. Saya seorang ibu rumah tangga. Ya punya penghasilan kecil-kecilan seperti ini. Jualannya gaun wedding, pre-wedding. Kalau mau sewa-sewa gaun boleh ya ke tempat saya. Baik Tante, terima kasih Tante sudah memperkenalkan diri. Baik, saya mulai untuk bertanya ya Tante. Boleh. Apa tantangan Tante saat membuka usaha ini Tante? Tantangan itu pasti ada. Setiap bisnis, ketika kita bicara soal bisnis atau soal usaha, pasti semuanya ada tantangan tersendiri. Satu, mulai dari banyaknya saingan yang menjual produk yang sama mungkin. Itu satu. Yang kedua, daya jual dan pembelian juga sama. Di sini kita itu sama-sama berlomba. Namanya online kan luas gitu, jaringannya luas, semua orang bisa mengakses dunia digital sekarang ini. Nah, gimana caranya kita satu punya usaha yang bisa konsisten itu jarang banget. Yang kedua adanya edukasi, terus kayak kita tuh bikin yang nggak ada dari toko kita. Nah jadi kayak kita punya ciri khas sendiri gitu loh, kayak toko kita itu jualannya tuh apa sih gitu. Jadi dibandingkan toko sebelah tuh apa, kayak gitu. Jadi memang satu punya branding, personal branding itu perlu ya. Kalau namanya satu kita jualan daster, ya udah berarti prefer kita ke daster. Oh, toko A itu jualannya lebih ke daster, bukan ke atasan. Sama kayak toko saya, jualannya cuman wedding, pre-wedding. Kalau kalian cari daster atau kaos mungkin nggak ada gitu, kayak gitu. Jadi personal branding yang saya bangun itu yaitu satu jualan pre-wedding dan wedding kayak gitu. Terus tantangannya yaitu kalau pas saingan harga pasti. Cuman gimana caranya kita konsisten dari awal. Toko ini dibangun dari tahun 2022. Awal saya merintis memang bukan langsung jualan wedding, tidak. Kalau yang tahu historinya satu, dulu tuh saya dari jualan pre-love.
baju-baju saya dari dijual harga 10.000 sampai 50.000 mungkin paling mahal, terus naik grade, bisa jualan baju thrift waktu itu, terus naik lagi sampai saya menemukan di satu titik, oh ternyata passion saya, jualan saya tuh di sini, di gaun prewedding dan maternity, bisa dipakai buat prom night kayak gitu sampai sekarang ini bertahan. Itu menurut saya perjalanan yang tidak panjang, membutuhkan satu konsisten. Kalau waktunya nge-live ya harus nge-live, jadi kalau apa wah mendung kayak gitu enaknya tidur, nah nggak bisa. Kita sebagai seorang yang punya usaha, gimana caranya memajukan toko itu nomor satu, apalagi dua, ketika kita punya karyawan, mau nggak mau kita juga harus membayar, ada kewajiban. Nah makanya itu harus tetap semangat dan konsisten. Ya paling rintangannya itulah banyak saingan. Jadi ya memang harus punya personal branding kayak gitu. Oh ya, terima kasih ya Tante. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua, kiat atau usaha Tante untuk mengembangkan usaha gaun prewedding ini Tante dari awal hingga sudah sampai di titik ini. Kiatnya lebih sering mencari referensi. Oh, dari tahun ke tahun pasti yang namanya wedding pre-wedding tuh punya standar, atau mungkin tahun kemarin nih yang baru booming apa? Oh, yang booming tuh kayak duyung-duyung kayak gitu. Ala-ala drakor. Nah, tahun sekarang ini baru happeningnya soal gaun Amanda Manopo. Jadi semua yang berhubungan soal Amanda Manopo atau kalau sekarang orang bilang tuh satin bridal, nah itu baru booming. Kayak gitu yang baru dicari. Jadi tetap harus mencari referensi-referensi. Buat apa? Jadi supaya toko kita itu nggak ketinggalan zaman gitu loh. Apalagi sekarang dunia digital tuh luas banget. Kita bisa dikenal baik atau tidak itu yang melalui itu. Jadi oh toko ini loh update banget sih. Kayak sekarang zamannya misal sukanya anak-anak tuh kayak kinian, misal pakai crop top. Nah, kalau toko yang tidak mau mengikuti perkembangan zaman, dia pasti tetap aja stay di situ. Satu, pasti nanti tokonya jadi sepi. Yang kedua, hingga akhirnya yaitu gulung tikar. Jadi memang kita perlu adanya wawasan. Oh, sekarang ini baru happening apa ya? Yang dicari yaitu coba cari referensi yang baru happening di Korea apa. Rata-rata tuh orang-orang tuh berpacunya pada orang luar kayak gitu, kayak drakor, dracin. Terus yang baru sekarang itu satu, kalau artis-artis nikah pasti semuanya tuh tahun ini misal pakainya modelnya kemben yang slim-slim. Nah, itu pasti jadi booming. Sama kayak wedding pun juga gitu. Ada waktu, ada skala waktunya. Jadi ya perbanyak referensi. Oh ya, jadi segitu aja pertanyaan dari saya ya Tante. Terima kasih sudah menjawab dan terima kasih sudah memberikan motivasi bagi saya dan juga bagi teman-teman saya yang menonton. Terima kasih teman-teman sudah menonton wawancara dari kelompok kami. Terima kasih. Jangan lupa beli gaun di Simple Beauty Store ya teman-teman. Ya, jangan lupa di follow ya TikToknya Simple Beauty Store. Dadah. Terima kasih. Terima kasih Tante.